Selamat pagi, siang, sore, atau malam, tergantung teman-teman sekalian menonton video pembelajaran dari Simak Yuk kali ini. Di sini, aku Michael Burtrasis Tanggang akan menjelaskan materi pertemuan yang ke-13 yaitu aplikasi integral dalam ekonomi. Langsung saja, mari kita simak yuk. Nah, di pertemuan kita yang ke-13 ini, kita akan membahas integral di dalam ekonomi. Nah, seperti yang kita tahu kan, bahwa pendekatan integral tak tentu dapat diterapkan untuk mencari persamaan fungsi total dari suatu variabel ekonomi apabila persamaan fungsi marginalnya diketahui. Karena fungsi marginal pada dasarnya merupakan turunan dari fungsi total, maka dengan proses sebaliknya, yakni integrasi, dapatlah dicari fungsi asal dari fungsi turunan tersebut atau fungsi totalnya. Jadi kalau misalnya bisa dituliskan ya, kan kita ada fungsi produksi nih, contohnya fungsi produksi yaitu Q. Nah, untuk mencari marginal produknya kita menggunakan turunan. Jadi dari fungsi produksi ke marginal produk itu kita menggunakan turunan, tetapi dari marginal produk ke fungsi produksi itu kita menggunakan integral. Gitu. Jadi sama juga kalau misalnya untuk fungsi utilities ke MU, terus fungsi biaya ke MC, atau enggak fungsi pendapatan ke MR gitu ya. Jadi dari sini ke sini itu dia dengan turunan, sedangkan dari MR ke RR itu dia merupakan menggunakan integral. Nah, seperti itu. Mungkin kita akan membahas satu persatu, terkhususnya untuk fungsi-fungsi yang ada di RPS gitu ya. Kita akan ke fungsi pertama. Fungsi pertama itu ada, kita akan membahas fungsi biaya. Nah, fungsi biaya ini kan kita mengetahui bahwa rumus totalnya itu biaya total ya, itu dia memiliki persamaan C sama dengan FQ. Sedangkan biaya marginalnya adalah turunan dari fungsi C-nya. MC sama dengan C, atau dituliskan dengan DC per DQ. Baca sih. Nah, jadi jikalau diketahui biaya marginalnya terus dicari C-nya, kita akan menggunakan integral, yaitu rumusnya C sama dengan integral MC dq sama dengan, atau integral dari F turunan Q dq. Jadi kita menganti turunkan dari marginal cost-nya. Kan kita akan ke sebuah contoh. Contoh itu jika misalnya diketahui MC-nya adalah 3Q kuadrat dikurang 6Q ditambah 4, C-nya berapa? Nah, karena kita harus menggunakan integral, berarti C integral dari 3Q kuadrat dikurang 6Q ditambah ditambah 4 ya, ditambah 4. Nah, ingat bahwa integral dari A pangkat N dx gitu ya, sama dengan 1 per N ditambah 1 dikali A pangkat N tambah 1. Jangan lupa ada C nya, konstantanya.
Ini harus diingat. Nah, jadi untuk integral dari C-nya itu adalah 3/2 ditambah 1 Q, 2 ditambah 1 dikurang 6/1 ditambah 1 Q, 1 ditambah 1 ditambah 4 Q ditambah C atau konstanta ya, konstanta. C nya memiliki jadinya ada Q pangkat 3 dikurang 3Q pangkat 2 ditambah 4Q ditambah konstanta. Nah, jadi ini persamaan dari fungsi biayanya. Nah, fungsi biayanya ini juga dapat kita analisis bahwa si cons ini adalah fungsi dari biaya tetapnya. Ini adalah biaya tetap. Sedangkan Q kuadrat dikurang 3Q kuadrat ditambah 4Q ini adalah biaya variabel. Nah, ya. Jadi kalau misalnya nanti dikasih tahu berapa atau ditanya bagaimana persamaan jikalau diketahui bahwa biaya tetapnya adalah 4 gitu ya. Ya tinggal masukkan aja ke dalam konstantanya ini gitu. Nah, selanjutnya itu adalah fungsi penerimaan. Kita tahu bahwa penerimaan total itu memiliki fungsi atau persamaan R sama dengan FQ. Nah, bagaimana dengan MR-nya? MR-nya kita ketahui juga bahwa adalah turunan dari R atau dr per dq. Nah, sama juga dengan fungsi biaya tadi. Untuk rumus mencari MR, untuk rumus mencari R-nya itu digunakan integral jika diketahui MR. Jadi integral dari MR dq. Gitu ya. Ini nanti akan menghasilkan F Q ditambah C. Jangan lupa harus selalu ada konstanta. Nah, kita akan masuk ke contoh ataupun kasus di mana jika diketahui MR-nya itu 16 dikurang 4Q, maka R-nya berapa nih? R berapa? Nah, kita gunakan rumus integral tadi bahwa R sama dengan integral dari 16 dikurang 4Q dq. R-nya sama dengan 16Q dikurang 4/1 ditambah 1 Q 1 ditambah 1 dq. Maka R-nya kita dapatkan bahwa 16Q dikurangi 2Q kuadrat dq. Oh sorry, udah nggak ada dq-nya lagi ya. Harusnya ditambah C. Ditambah C konstanta. Lanjut kita ke fungsi yang ketiga. Fungsi yang ketiga adalah fungsi utilitas. Fungsi utilitas atau kepuasan konsumen. Nah, di sini dimana kita memiliki utilitas total. Itu U sama dengan FQ. Nah, sedangkan marginal utility-nya kita memiliki turunan dari U atau DU
per dq. Jadi sebenarnya itu hampir sama-sama dengan seperti rumus yang sebelumnya, itu ada fungsi biaya dan juga fungsi penerimaan. Bahwa untuk mendapatkan fungsi utilitas ini juga kita menggunakan integral dari si turunan u-nya atau integral dari mu. Jadi persamaannya itu sama juga, dimana u kita dapatkan dari integral mu dq. Jadi sama aja. Kita lanjut ke contoh soalnya aja ya. Contoh, diketahui bahwa fungsi dari mu seorang konsumen yaitu 90 dikurangi 10Q. Disuruh cari fungsi utilitasnya nih. Fungsi utilitasnya sama dengan berapa gitu ya. Nah, kita bisa menggunakan integral tadi, dimana untuk mencari u itu menggunakan integral dari 90 dikurangi 10Q dq. Jadi u sama dengan 90Q, kita mencatat aja 10 per 1 ditambah 1 Q 1 ditambah 1 plus C. Jadinya ada 90Q dikurang 5Q kuadrat ditambah C. Jadi ini fungsi dari utilitasnya, utilitas totalnya. Selanjutnya ke fungsi yang keempat. Fungsi yang keempat itu adalah fungsi produksi. Fungsi yang keempat adalah fungsi produksi. Fungsi produksi memiliki rumus atau persamaan yaitu produksi total ya. Produksi total itu P sama dengan Fx, dimana P adalah keluaran atau output, sedangkan X adalah masukan atau input. Nah, produk marginalnya adalah MB sama dengan turunan dari P, jadi P per dx gitu ya. Nah, contoh P sama dengan integral dari MP dx gitu ya. Terus dikasih tahu bahwa MP nya ya itu 18 X dikurangi 3X kuadrat. Berapa sih P nya? Nah, P nya kita cari dengan menggunakan integral, karena integral dari 18X dikurangi 3X kuadrat dx ya, sama dengan 18 1 ditambah 1 X dikurangi 3 per 2 ditambah 1 X kuadrat tambah C, sama dengan 9X dikurangi kuadrat ya, 9X kuadrat dikurang X pangkat 3 plus C. Ini dia untuk fungsi produksi. Nah, kita lanjut ke fungsi MPS dan MPC atau fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Kita akan belajar tentang fungsi kelima, MPS dan MPC.
Untuk pertemuan ke-13 ini aku akan membagi dua video, di mana video yang pertama ini part 1 tentang fungsi, dan juga untuk part 2 nya itu adalah aplikasi integral dalam ekonomi dengan pada surplus konsumen dan surplus produsen gitu ya. Nah, untuk MPC dan MPS kita tahu bahwa rumus dari fungsi konsumsi itu adalah A ditambah BY, atau kita bisa terus persamaan lain yaitu C sama dengan C0 ditambah C. Nah, A sama dengan C0 itu adalah otonom konsumsi. Otonom konsumsi. Sedangkan B sama dengan C adalah MPC-nya. Dengan demikian, kita mengetahui bahwa MPC sama dengan turunan C terhadap Y, atau bisa tulis di C per DY, itu sama dengan turunan dari C itu sendiri. Nah, kebalikannya jikalau misalnya diketahui C turunan, kita disuruh mencari fungsi C-nya, berarti kita akan menggunakan C turunan dari integral dari MPC DY. Nah, seperti itu. Sedangkan jikalau untuk konsumsi dulu ya. Konsumsi. Sedangkan untuk tabungan itu kita mengetahui ada persamaan saving sama dengan min A ditambah 1 dikurang B, dimana min A adalah otonom saving, sedangkan 1 dikurang B adalah MPS. Kenapa 1 kurang B MPS? Kita mengetahui bahwa MPC ditambah MPS sama dengan 1 kan ya. Nah, di persamaan awal MPC itu sama dengan B gitu ya, B. Sedangkan MPS di sini A. Sedangkan MPS di sini kita andaikan misalkan S gitu ya, sama dengan 1 gitu ya. Jadi tentunya berarti MPS itu S sama dengan 1 dikurang B, kita itu penjabarannya. Nah, jadi MPS ini didapat dari turunan fungsi saving terhadap D, atau turunan pertama dari fungsi saving. Sedangkan jikalau diketahui savingnya, fungsi turunan savingnya, berarti kita disuruh mencari savingnya. Jadi kita menggunakan integral dari MPS tersebut terhadap Y gitu ya. Mungkin kita langsung ke contoh soal aja. Sini ya. Contoh. Diketahui bahwa C0 gitu ya. C0 sama dengan 30 miliar.
Kemudian ada MPC sebesar 0,8. Nah, disuruh cari berapa sih atau bagaimana fungsi dari C dan juga S-nya. Nah, untuk C-nya sendiri kita langsung dapat mengetahui dari integral MPC di itu ya, sama dengan integral 0,8 dy menghasilkan 0,8 y ditambah konstanta kali itu. Nah, konstanta di sini berapa nilainya? Yaitu 30 miliar itu sendiri gitu ya, karena dia adalah dianggap sebagai konstanta ataupun otonom konsumsinya gitu. Jadi di sini kita memiliki persamaan 0,8 y ditambah 30 miliar gitu ya untuk fungsi konsumsinya. Nah, bagaimana dengan savingnya? Nah, untuk savingnya kita perlu mencari terlebih dahulu MPS-nya. MPS didapat dari 1 dikurang B atau 1 dikurang C itu 1 dikurangi 0,8. Jadi kita mendapatkan MPS sebesar 0,2. Kita masukkan ke rumus. Saving sama dengan integral dari MPS terhadap dy sama dengan integral dari 0,2y dy sama dengan ini bukan 0,2y tapi 0,2 aja, 0,2 dy, sehingga kita mendapatkan rumus savingnya yaitu 0,2y ditambah k. Nah, tapi karena ada k konstanta dan bagaimana konstanta di saving ini tadi kan memiliki hubungan negatif nih dari A si otonom konsumsi. Jadi fungsi persamaan savingnya itu 0,2y dikurangi 30 miliar. Atau dengan cara lain kita bisa mendapatkan fungsi saving itu dengan rumus awal, dimana kita tahu bahwa y sama dengan saving ditambah C gitu ya. Jadi S sama dengan Y dikurang C. Savingnya berapa? Nah, Y dikurang C nya kan dari ketahui nih. Tinggal masukkan 0,8 Y ditambah 30 M gitu ya. Jadi savingnya Y dikurangi 0,8 Y dikurangi 30 M. Sehingga savingnya didapatkan Y dikurangi 0,8 Y menghasilkan 0,2 Y dikurangi 30 M. Mungkin untuk part pertama ini sekian yang dapat aku sampaikan. Ada 5 fungsi di mana kita harus mengintegralkan dari turunan fungsi tersebut gitu ya, untuk mendapatkan fungsi total atau fungsi awal dari para marginalnya. Demikian yang bisa aku sampaikan. Sampai jumpa di video part 2 berikutnya tentang surplus konsumen dan juga surplus produsen. Terima kasih.